Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil kirim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. الآية. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sidang salat subuh berjamaah sekaligus Majlis Ta'lim Ahad Subuh Masjid Jami Makota Simpruk yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Makota Simpruk yang juga saya hormati, para orang tua-tuaku, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat yang juga saya hormati. Insyaallah duduk simpuh kita di rumah Allah ini bukan hanya pahala yang akan kita dapatkan, melainkan juga ampunan atas segala dosa-dosa kita sekalian. Karena masalah terbesar dalam manusia, dalam kehidupan manusia atau dalam diri manusia itu adalah dosa-dosa yang ada pada dirinya. Maka kalau udah diampunin dosa-dosa itu oleh Allah Ta'ala, tidak akan ada lagi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang meliputi dalam kehidupan kita, karena Allah akan menolong kita dan Allah akan senantiasa mengijabah segala dosa-dosa kita sekalian. Maka niatkan ibadahnya kita di masjid ini selain untuk mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya, juga adalah tujuannya agar kita mendapatkan ampunan dan penghapusan atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam muqaddimah tadi saya baca firman Allah dalam surah Al-Asr, di mana Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa. Ayat ini sering ya, kalau dulu kita masih kecil, mungkin yang sekolah di madrasah itu kalau mau pulang sekolah disuruh berbaris sama gurunya, lalu membaca surah ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gitu kalau bocah kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang barisnya paling lempeng, yang duduknya paling rapi pulang duluan gitu ya. Ngalamin gak tuh? Dulu di kampung kan, sekarang doang kita jadi orang komplek. Dulu mau orang kampung kita, betul nggak? Pasti ngalamin tuh. Nah, wal asri, demi masa, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat 1 sampai 3 surah Al-Asr. Saudara-saudara, sungguh sudah menjadi suatu kebiasaan yang mulia, kebiasaan yang mulia para sahabat Rasulullah itu, mereka menghiasi majelis-majelis mereka dengan membaca surah Al-Asr. Jadi bukan asal kita membaca dulu tuh dari guru-guru kita, ternyata memang littiba' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kebiasaan mulia yang dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam majlis-majlis yang mereka hadiri, mereka selalu membaca daripada surah Al-Asr ini. Karena surat ini begitu penting untuk dipelajari, direnungi, dipahami, dan diamalkan untuk keselamatan manusia dunia dan akhirat. Sungguh surat ini begitu penting sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan, seandainya satu orang itu paham satu surat ini saja, maka sudah cukup untuk menjadi asbab kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat yang mulia ini dimulai dengan demi masa, demi waktu. Orang Malaysia itu bicara waktu, masa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merenungi, memikirkan makhluk Allah yang namanya masa, waktu. Masa yang lalu, masa yang sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau kita merenungi masa yang lalu, kita renungin masa yang udah lalu, maka kita pasti membuat kesimpulan bahwa kita ini dulunya tidak ada. Beberapa tahun yang lalu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Awalnya kita tidak ada, sekarang ada. Kita datang ke dunia ini bukanlah atas program kita, bukan pula program orang tua kita, kakek-kakek, nenek-nenek kita, bukan. Kita datang ke dunia ini atas programnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas kehendak kita. Maka kita perlu merenungi untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita ke dunia ini. Jadi bukan atas program orang tua-tua kita, kakek-kakek, nenek-nenek kita, adanya kita di dunia ini. Banyak tuh orang tua kita, para orang tua sudah memiliki planning, program,
ketika menikah pengen cepat-cepat punya anak, kalau bisa punya anaknya banyak, syukur-syukur seperti kesebelasan sepak bola begitu kan. Tapi ternyata program mereka meleset, saudara-saudara. Bertahun-tahun mereka mencoba, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai memutih rambut kepala mereka, mereka belum juga dianugerahi keturunan, belum juga dikasih buah hati. Banyak gak yang begitu? Banyak, saudara-saudara. Ngadonin aja tiap malam gak jadi-jadi, saudara-saudara. Karena yang menjadikan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi dan rasul telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberitahu kepada manusia ini bahwa manusia dikirim ke dunia untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita seorang manusia ini tidak akan ada habisnya. Sebelum sebagian manusia masuk surga, sebagian manusia masuk neraka. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita punya kepahaman sudah selesai, sudah sukses. Kalaupun kita menjadi orang yang paling kaya, paling sehat, paling berkuasa di dunia ini, itu belum selesai ceritanya, belum sukses. Kesuksesan yang sebenarnya itu apabila kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan. Sedangkan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Gurur. Kehidupan dunia itu tiada lain adalah kehidupan yang menipu. Gurur itu goroh, saudara-saudara. Sering saya sampaikan, ya, ada seorang istri, suaminya izin, mah, bapak mau pergi ke Lebak Bulus, mau main ke rumah bapak. Nggak taunya bukan ke Lebak Bulus, ke Cisauk, pakai sepeda lagi. Tahu sendiri di Cisauk itu banyak apa? Janda-janda muda. Berarti si bapak ini goroh, goroh. Tuh, maca'ul gurur begitu. Tuh, makanya saya tuh kalau baca bikin status OTW Cisauk pasti banyak yang komen. Pak Ustadz ngapain ke Cisauk, banyak janda gitu, saudara. Boleh tuh sekali-kali goes ya ke Cisauk, itu boleh, saudara. Siap? Waduh, yang nyari janda itu ya. Itulah kehidupan dunia. Disebutkan oleh Allah tidak lain adalah kehidupan yang menipu belaka. Jangan sampai kita terkecoh, saudara-saudara. Pelan-pelan itu. Coh aja temennya ya. Nah nanti. Mengingati masa yang lalu, maka mengingatkan masa yang akan datang. Hasilnya kita memahami sekarang ini bahwa kita ini dalam suatu perjalanan. Kalau kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perjalanan hidup kita ini betul-betul perjalanan yang sangat indah. Perjalanan menuju surga Allah ta'ala. Apapun keadaan kita,
Apakah kita orang kaya maupun miskin, orang sehat maupun sakit, asalkan kita ini dalam perjalanan menuju ke surga, maka ini adalah perjalanan yang sangat indah. Apapun keadaan kita. Tetapi kalau perjalanan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perjalanan yang sangat mengerikan. Mengingati masa yang lalu, mengingatkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian kita merenung apakah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Coba kita ingat dosa kita, Masya Allah. Sekarang aja nih kita di masjid rajin. Kalau kita cashback masa lalu, Masya Allah, bercocok tanam di mana aja saudara-saudara. Nauzubillah min. Waduh, sawah siapa aja dipacul dulu. Alhamdulillah dikasih umur panjang bisa taubatan nasuha. Alhamdulillah udah diampunin Pak Ustadz dosa-dosa saya. Itu kan kata ente. Ada nggak sertifikat ampunannya dari Allah? Nah, maka mengingat masa yang lalu, mengingatkan dosa-dosa kita yang telah lalu, kemudian kita merenung apakah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Mengingat masa yang akan datang, apakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita. Maka dengan itu timbul rasa penyesalan, timbul taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Masya Allah. Mengingat masa yang lalu, mengingatkan akan kebaikan-kebaikan kita yang telah kita buat. Tetapi kalau kita teliti, kebaikan-kebaikan kita ini pun bercampur aduk dengan keburukan-keburukan pula, sehingga timbul kekhawatiran apakah kebaikan-kebaikan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu timbullah di dalam diri kita suatu harapan, roja, lalu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf namanya. Ada roja, ada khauf. Harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah dan keburukan-keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara-saudara, Allah taala berfirman, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Siapa saja dalam kerugian. General tuh. Innal insana lafi khusr. Orang miskin maupun orang kaya, pejabat maupun rakyat, orang sehat maupun orang sakit, semua dalam kerugian, karena mereka semua akan mengalami yang namanya kehilangan. Apa? Kehilangan. Orang sehat pasti akan kehilangan kesehatannya. Betul? Dulu gagah banget, sekarang sakit-sakitan. Dulu jalannya keker steret, sekarang jalannya pincang, miring-miring, kalau kesenggol jatuh, saudara-saudara, rapuh. Orang kaya sebentar lagi pasti akan meninggalkan kekayaannya. Seorang raja, seorang pejabat pasti akan meninggalkan kerajaan dan kejabatannya. Dunia ini bukan satu ukuran kesuksesan, karena semua akan kita tinggalkan. Maka seluruh manusia dalam kerugian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apakah manusia beriman tidak akan kehilangan kekayaannya?
Apakah orang yang beriman tidak akan kehilangan jabatannya? Mereka akan kehilangan semuanya juga, tetapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang tidak ada batasnya, kekayaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka Allah kalau memberikan pahala juga Maha Besar, tidak terkira-kira. Sekecil-kecilnya pahala di sorga seperti dunia dengan segala isinya dikali 10 kali lipat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oleh karena itu azab Allah juga maha besar, saudara-saudara. Kalau dibandingkan dengan satu kesusahan, artinya dikumpulkan seluruh kesusahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan satu kesusahan yang akan diterima oleh orang yang tidak beriman di neraka kelak. Nauzubillah min dzalik. Semua orang akan rugi, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Tetapi orang beriman ini pun akan rugi juga, kecuali kalau dia merubah sikap hidupnya, merubah gaya hidupnya, merubah tertib hidupnya dengan amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh itu maksudnya bagaimana? Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka amal-amal yang soleh itu maksudnya bagaimana? Yaitu amal yang sesuai dengan keimanan kita. Soleh dalam bahasa Arab maksudnya adalah yang sesuai. Ada soleh, ada toleh. Ada soleh, ada toleh. Jangan nanti kalau punya anak kembar, ya seperti Nabi punya cucu kembar laki-laki, Hasan wal Husain. Ada Hasan, ada Husain. Pengen ikut-ikutan, anaknya laki-laki kembar, yang satu soleh dikasih nama, yang satu toleh. Yang satu jadi orang bener, yang satu jadi penjahat. Karena yang satu namanya soleh, yang satu toleh, saudara-saudara, ya hati-hati ya. Kalau soleh itu yang benar, kalau yang toleh itu salah, saudara-saudara. Seperti sami'na wa atokna, ada juga sami'na wa asoina, begitu Pak. Itu kebalikannya itu, saudara-saudara. Kalau orang beriman itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka kehidupannya disesuaikan dengan imannya kepada Allah, sehingga di mana saja senantiasa dia akan mengingat Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diminta selain Allah, tidak ada yang diagung-agungkan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berdiri mengingat Allah, duduk mengingat Allah, berbaring pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia di pasar sebagai pedagang, tetap ya dia akan ingat kepada Allah, karena saya juga tetap hamba Allah walaupun di pasar. Kalau di kantor pun juga tetap ingat kepada Allah, karena di kantor pun kita tetap hamba Allah. Sekalipun menjadi raja, kita statusnya tidak akan berubah, tetap menjadi hamba Allah, abdullah, sebagaimana Rasulullah dikatakan huwa abduhu wa rasuluh, dia adalah sebagai hamba Allah sekaligus sebagai rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala 100%. Maka walaupun jadi apapun tetap taat kepada Allah, ingat kepada Allah,
tunduk kepada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini banyak saudara-saudara. Di antaranya iman kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merubah sikap kehidupan kita sehingga siang dan malam yang kita pikirkan adalah bagaimana mengikuti jejak beliau yang mulia dalam seluruh seluk-beluk kehidupannya. Baginda Nabi adalah utusan Allah, Rasulullah. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan dari seluruh nabi, seluruh rasul. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kejayaan selain mengikuti beliau saja. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, adalah seperti orang yang melek, orang yang melihat, sedangkan seluruh umat ini adalah seperti orang yang buta. Buta, saudara-saudara. Umat ini buta, tidak tahu bagaimana keadaan sorga, bagaimana keadaan neraka, bagaimana keadaan kubur, bagaimana keadaan masa-masa yang akan datang. Semua manusia itu adalah buta, yang tahu hanya para nabi. Yang terakhir adalah yaitu baginda mulia, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin selamat yang sebenar-benarnya, selamat yang abadi, hanya ada dalam satu jalan, yaitu mengikuti beliau, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan diri kita sesuaikan dengan kehidupan beliau, mengikuti sunnah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita itu nanti dikasih kesempatan beribadah haji atau beribadah umrah, wal yatawafu bil baitil atiq, wal yatawafu bil baitil atiq, begitu. Maka hendaknya engkau bertawaf, mengelilingi ya Ka'bah Baitullah, rumah yang tua itu. Jadi disebut Ka'bah itu, Baitullah itu yang ada di Mekah itu, di dalam Masjidil Haram itu, rumah yang tua. Kenapa dikatakan rumah yang tua? Karena sebelum adanya kita di alam semesta ini, rumah itu sudah ada, di mana dijadikan sebagai tempat para malaikat bertawaf, bertasbih, berzikir, mengagungkan Allah di atas arsy-Nya Allah, lalu dipindahkan ke alam dunia. Sampai dengan saat ini Ka'bah Baitullah sebagai kiblat kita, yang sama-sama kita apabila memiliki kemampuan bukan hanya dianjurkan tapi diwajibkan untuk berziarah kepadanya, bertawaf kepadanya. Sampai dengan saat ini masih bisa kita saksikan, saudara-saudara. Maka di situ pun kita akan mendapati ada namanya Hajaru Aswad. Hajar Aswad disebut Hajar Aswad, batu hitam. Dulunya enggak hitam, dulunya putih, bahkan lebih putih daripada susu, saudara-saudara. Karena itu batu yang diturunkan dari sorga. Sekarang jadi hitam. Kenapa hitam? Karena dosa-dosa manusia yang menciumnya, yang mendatanginya, menjadi hitamlah dia, saudara-saudara. Mungkin kita yang pernah ke sono salah satu orang yang menyumbangkan ya daripada dosa itu, sehingga menjadi hitamlah Hajar Aswad itu, saudara-saudara. Makanya disunahkan bagi kita kalau nanti ke sana menciumnya, mencium Hajar Aswad. Ini dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Subhanallah, dalam mengagungkan daripada batu itu, sekaligus mengagungkan rumahnya Allah. Allahumma, ayo, zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman
wa mahabatan wa zidman syarafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Tuh. Jadi orang yang ke sono itu mendoakan, ya Allah tambahkan kepada rumahmu ini, Ka'bah Baitullah ini, keagungan, kemuliaan, banyak di situ, ta'ziman wa takriman, bahkan rasa cinta, simpati, kecintaan orang-orang kepadanya, dan tambahkan pula atas orang-orang yang memuliakan dan mengagungkannya dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan kehormatan, dan dengan kebaikan. Makanya dulu Abdullah bin Umar ketika mencium Hajar Aswad, dia ngomong, ah kamu ini cuman seonggok batu saja, benda mati. Sebetulnya kamu ini nggak ada manfaatnya apa-apa, cuman benda mati aja kamu ini. Seperti dia itu merendahkan Hajarul Aswad. Lalu di situ ada bapaknya mendengar, sehingga Sayyidina Umar mengatakan, wahai anakku, tahukah apa yang pernah aku dengar dari yang dikatakan oleh Rasulullah kepadaku? Beliau mengatakan, siapa saja yang mencium Hajar Aswad ini, maka namanya akan tertulis di dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencium Hajarul Aswad, batu yang hitam. Tapi jangan jadi olok-olok, nanti punya istri, istrinya hitam, kalau manggil istri, wahai Hajar Aswad kemari, jangan. Nanti istrinya ngambek, repot. Memang hitam, tapi jangan dipanggil hitam seperti Hajar Aswad. Panggil hitam manis, tuh enak gak? Walaupun hitam tapi manis. Kayak siapa? Itu yang suka nyanyi sama Benyamin itu siapa? Ida. Dia hitam tapi manis, saudara-saudara. Ya, boleh kalau kita panggil istri karena memang hitam fisiknya, panggil dengan hitam tapi tambahkan manis, insya Allah nggak marah. Tapi jangan ditambahkan yang lain, hitam buluk, jangan. Udah hitam buluk, saudara-saudara, jangan, saudara-saudara. Nah, kalau tidak bisa mencium, mengusap Hajarul Aswad. Kalau tidak bisa juga istilam dengan memberikan isyarat, ya, bismillahi wallahu akbar, tuh sambil mengecup. Tuh. Tetapi nggak perlu juga sampai mengecup lalu tidak bisa. Itu namanya lebay, saudara-saudara, ya. Jadi cukup dengan mengecup sekali sambil membaca bismillahi wallahu akbar. Kalau bisa ditambahkan Allahumma, ayo, imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafaan bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nih buat pemanasan Pak RW nih, kayaknya pengen ke sono ini ya. Amin. Baca sholawat, tambahin wiridannya. Insyaallah tanggal 25 saya berangkat lagi, saudara-saudara. Ya mohon doanya ya Pak ya. Kita berangkat lagi tanggal 25. Baca itu sholawat Nabi, setiap habis sholat ditambahkan wiridannya. Ya, sallallahu ala Muhammad 100 kali setiap habis sholat. Ya, tambahin, tapi pakai niat bijalbil arzakil mubarakatil katsirah min haitsu la yahtasib. Kita minta rezeki yang enggak disangka-sangka. Kalaupun ke sono, kalau bisa enggak pakai duit ke sononya, amin. Namanya umroh haji kosasi, ongkos boleh dikasih. Pengen enggak begitu? Dikasih sama anak, betul nggak? Dikasih sama atasan, dikasih sama orang dermawan, ya. Ya kalau emang ada uang sendiri ya syukur-syukur pakai uang sendiri. Karena uang yang kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah akan menjadi satu catatan di sisi Allah sebagai harta yang kelak akan membela kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara,
Jadi itu dibaca salawatnya, selain salawat itu dibaca ada doanya juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma rizukna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram wa rasulika al mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Amin ya rabbal. Kita minta dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala biar kita bisa ziarah ke rumahnya yang mulia, yang agung, ke Rasulnya yang mulia, yang agung. Amin. Karena arti daripada umrah itu ziarah, saudara-saudara, berkunjung. Insyaallah nanti lain waktu saya sampaikan keutamaannya yang sangat besar, saudara-saudara. Fi hadzal am, di tahun ini, wa fi kulli am, kalau bisa setiap tahun ke sono. Amin. Amin. Kalau mampu nggak apa-apa. Kalau tidak ada yang kita lalaikan kewajiban yang lain, boleh ke sana. Kecuali kalau di kampung kita yang paling kaya, lalu di samping kita banyak orang yang kesusahan. Tiap bulan umroh karena duitnya banyak, tetapi samping kirinya pada kelaparan, itu kurang elok, saudara-saudara. Betul? Betul? Dan untuk mendapatkan pahala ibadah umroh ini bukan hanya harus melalui ibadah yang kita jalankan dengan diri kita sendiri. Kalau kita ada kelebihan rezeki, kita lihat di masjid, di kampung kita, atau sanak pemilik kita orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, lalu kita bayarin dia, kita ongkosin dia, maka kita pahalanya pun seperti pahala melakukan ibadah umroh, bahkan bisa saja dibalas dengan berkali-kali lipat, karena bisa jadi ibadah orang yang kita bayarin itu umrohnya mabruroh, sementara umroh kita mardudah. Bisa nggak begitu? Habis ke sono belanja doang, saudara-saudara, ya. Sholatnya di hotel aja malas banget turun. Nah itu ya, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan doa-doa itu bisa diamalkan, Pak. Kalau dalam penyampaian saya ini sulit untuk ditangkap karena tidak ada papan tulis untuk bisa kita visualisasikan, ya nanti kalau ketemu aja ya, ketemu Pak Ustadz itu kemarin tulisin itu gimana ya bacaannya, saya pengen amalin. Karena ini saya pernah ketemu kiai dalam satu pertemuan yang saya nggak pernah ketemu dia, tetapi dia ngenalin saya di masa muda saya, karena dia seorang juri MTQ, saudara-saudara. Jadi dia kenal saya karena dulu saya malang melintang di masa remaja saya mengikuti MTQ, khususnya cabang Musabaqah Syarhil Quran gitu. Dia kenal saya dikasih amalan itu langsung. Bijalbil arzakil mubarakatil kitsira min haitsu la yahtasib. Baca salawat ini 100 kali sallallahu alaihi Muhammad setiap habis sholat. Insya Allah nanti ada sesuatu merupakan kejutan dari Allah, Allah kasih kepada antum. Ya ternyata alhamdulillah Allah kasih jalan bisa ke Baitullah tanpa bayar berulang-ulang. Alhamdulillah. Insya Allah nanti saya doain di sana. Amin. Ada yang mau titip doa? Ada? Kali mau minta didoain biar istrinya jinak. Panopal ya, biar istrinya jinak gitu ya. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan ya Pak ya, karena sudah mau isyraq ya, udah terang juga. Ada yang mau olahraga juga, boleh olahraga ya. Sehat jasmani, sehat rohani, satu lagi sehat finansial. Amin ya. Jadi sholatnya, ngajinya ayo, olahraga jasmaninya ayo, nyari duitnya juga ayo ya. Jangan makan banyak tapi nggak mau nyari duit, insya Allah nanti bininya ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Betul nggak? Kenapa Bu? Karena suami saya malas kerja tapi gegaresnya banyak banget Pak Ustadz ya. Jangan ya. Tugas dan kewajiban kita menafkahi daripada keluarga kita, maka ikhtiar duniawi kita dengan niat menafkahi anak istri kita. Setiap nafkah yang kita keluarkan itu kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Ala hadhihi niyah
وعلى كل نية صالحة على حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنية الفتوح والمنوح والرسوع وتوبة الناس وصلح الجسد والروح وبنية السلام والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اقضي حاجاتنا حاجات جماعاتنا في مسجد جميع kota Simpruk hajati dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ini pertemuan di taklim Ahad subuh saya ini yang terakhir, Pak. Karena besok udah bulan Maret ya, Pak ya. Betul? Puasa tanggal berapa? Hah? Iya, nggak tahu tuh masih ada apa enggak atau sudah kita istirahatkan ya. Karena kita sudah mempersiapkan diri untuk bulan suci Ramadan. Persiapkan diri kita, Pak. Kita sudah di penghujung bulan Rajab. Kita akan memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kita memasuki bulan Ramadan. Panitia pelaksanaan ibadah ya Ramadan di Masjid Jami Kota Simpruk harus sudah ancang-ancang ya. Jadwal harus sudah diberes-beresin ya, karena udah mulai masuk masjid-masjid ini menyusun jadwal ya dari bulan awal-awal Rejab mereka udah pada nyusun ya, jangan sampai ketinggalan nanti nggak dapat ustadz yang bagus ya. Insyaallah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما لم نعلم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تسبع ومن دعوات لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.